Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setiadi. Ini adalah part kedua dari trip rewind kemarin. Part 1 bisa kalian klik di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Nah, di part kedua ini saya akan menampilkan episode 6 sampai episode terakhir, yaitu episode 9. Pokoknya ini jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya teman-teman. Untuk full trip reportnya kalian bisa langsung kunjungi channel Andre Setiadi. Nah, di situ full trip report dari episode 6 sampai episode 9 ada semua. Episode 6 ini saya mengawali trip menggunakan PO27 Trans dengan julukan Nike. Nah, ini saya mencoba dengan tujuan Bandung, Surabaya, Malang via full tol Trans Jawa. Nah, ini saya naik dari Cibiru ya teman-teman. Ini udah di dalam kabinnya, langsung berangkat ke Cicahem. Nah, ini baru berangkat langsung dibagikan snacknya sama krunya teman-teman. Nah, ini isinya ada air mineral 600 ml. Lalu ini box snacknya premium banget ya teman-teman. Ini isinya ada 1 croissant, 1 wafer, dan 2 Malkis. Ada Malkis, terus ada Malkis lagi. Ini yang keju, terus wafelo sama ini roti croissant ya. Nah, teman-teman, ini bentuk tiket dari 27 Trans Presiden Class ya teman-teman. Nah, ini tarif dari Bandung ke Surabaya itu saat itu sebesar 320.000. Nah, untuk tiket dalamannya ini print-printan ya teman-teman, sudah termasuk 1 kali servis makan nanti di Cikamurang. Langsung di interiornya ini memakai seat konfigurasi 21 atau bisa disebut juga super eksekutif. Nah, ini seatnya by Rimba Kencana yang jos banget nih, gede banget seatnya. Nah, di seatnya sendiri ini modelnya besar ya, enak banget buat dipakai tidur pokoknya. Terus sudah tersedia leg rest yang double. Pokoknya penyangga kaki banget. Terus ada bantal, selimut, dan di bagian sebelah kanan atau kiri seat ini bisa dibuka. Ada meja makan yang bisa dipakai untuk makan ya teman-teman. Terus terdapat USB port di bagian sebelah kanan atau kiri seatnya, dan ada USB port lagi di atas. Langsung di eksteriornya 27 Trans dengan julukan Nike ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager SHD. Lalu untuk sasisnya sendiri ini menggunakan Hino RK8 belum air suspension ya. Ini pakai peleknya juga pelek Aqua, jos banget. Di bagian belakang terdapat minibar dan toilet. Nah, toilet ini bisa digunakan saat bus berjalan ya teman-teman. Untuk di minibar ini atau di area smoking room ini terdapat kopi, teh, dan pop mie ya yang bisa diseduh kapan saja. Ini pokoknya sekenyangnya nih, bisa ngopi, teh, dan pop mie ini. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kami. Terima kasih. Untuk krunya sendiri ini dipegawai oleh 3 kru. Yang pertama itu driver pinggir yaitu Pak Topan kalau nggak salah namanya. Terus driver tengahnya ini dari Jakarta, divisi Jakarta, lagi rolling Bandung, dan helpernya Mas Andre. 8 kurang 15 menit ini sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang.
Nah, di sini untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya. Ini kita dapat 1 kali servis makan di sini ya teman-teman. Kalau dari barat. Nah teman-teman, ini servis makan dari 27 Trans ya. Ini saya ngambil apa aja ini ya? Ada timun, ada sayur apa ini? Kayak padang-padang gitu ya. Ini mirip-mirip padang ya. Saya ngambil ayamnya 1 potong, pakai kuah kuning ya tadi ya, kuah khas Padang gitu. Ini saya ngambil buahnya semangka, terus ada teh hangat. Ini tadi tiketnya kan selembaran dipotong. Nah, jam 4 pagi ini alhamdulillah sampai di Terminal Bungurasi Surabaya atau Sidoarjo. Nah, ini nanti busnya langsung melanjutkan perjalanan menuju Malang full tol ya teman-teman. Nah, ini berangkat menuju Malang, tujuan akhirnya. Ini jam 4 sampai Surabaya, sekitar jam 5-an lah sampai Malang. Mantap banget. Ini Pak. Lanjut di etap kedua ini saya berkesempatan mencoba PO Bagong dengan kelas ATB atau AC tarif biasa via tol panjang ya teman-teman. Oke, ini langsung aja review eksteriornya. Ini PO Bagong X Eagle High ya kalau nggak salah, menggunakan body jet bus 2 HD dan memakai sasis Mercy 1526 NG ya, udah setir palang 4. Ini bodinya pakai jet bus 2 HD. Nah, ini tampak sisinya seperti ini. Wah, mantap banget ya. Nah, ini di interiornya konfigurasi seat 23 setara dengan kelas ekonomi biasa. Terus total seatnya sekitar 59an lah ya. Nah, ini los banget, enak banget nih, tanpa penghalang kaca atau topi. Nah, ini bentuk tiket dari PO Bagong. Nah, untuk tarifnya sendiri ini sebesar Rp25.000. Sudah via tol panjang ya dari Surabaya ke Tulungagung. Ini menurut saya rekomen banget ya, terjangkau banget teman-teman. Kru di dalam bus ini terdiri dari 3 penggawa, yaitu yang pertama driver, yang kedua helper, dan yang ketiga kondektur. Jam 7:40 alhamdulillah ini sampai di Terminal Gayatri Tulungagung. Nah, ini busnya nanti melanjutkan perjalanan menuju ke garasinya dulu kalau nggak salah waktu itu. Lalu nanti siangnya lanjut lagi jalan menuju ke Surabaya. Ini rekomen banget ya buat teman-teman yang mau naik Bagong ini, udah dapat Mercy via tol. Wah, jos banget pokoknya. Ini Bagong Mercy-nya banyak juga ya.
Oke, lanjut di etap ketiga di episode 6 ini saya berkesempatan mencoba bus Harapan Jaya ATB sama-sama via tol panjang dengan julukan Juliet. Nah, bus ini dari Tulung Agung menuju Surabaya. Ini pakai Hino AK8, jos banget ya. Nah, yuk langsung review eksteriornya. Ini PO Harapan Jaya ini menggunakan bodi Max dari karoseri tentrem, ditopang oleh sasis Hino AK8 yang jos banget ya. Ini mesin depan. Wah, ini pengalaman pertama saya nih naik Harapan Jaya Hino AK ini. Ini pengen ngerasain sih sensasinya naik ATB-an Harapan Jaya itu gimana. Nah, ini untuk interiornya dengan konfigurasi seat 32 dengan total seat sekitar ada 59 seat ya. Ini menurut saya cukup nyaman sih untuk kelas ATB. Lalu di bagian belakang terdapat smoking room untuk ngerokok ya, buat penumpang yang ingin ngerokok. Nah, ini menurut saya AC-nya dingin banget ya, jos lah untuk ATB-an ini. Nah, ini bentuk tiket dari PO Harapan Jaya ATB-an ini. Untuk tarif dari Tulung Agung menuju Surabaya via tol panjang ini sama seperti PO Bagong sebesar Rp25.000. Ini terjangkau banget ya teman-teman. Dari Tulung Agung ke Surabaya via tol panjang memangkas waktunya ini banget ya. Lewat tol panjang ini membantu banget yang mau buru-buru ke Surabaya maupun ke Tulung Agung. Untuk kru atau punggawa dari PO Harapan Jaya Juliet ini dipunggawai oleh 3 kru ya. Yang pertama driver, yang kedua helper, dan yang ketiga kondektur. Kondekturnya juga istimewa banget karena kondekturnya itu wanita ya. Jos banget Harapan Jaya ini. Jam 1 kurang sedikit ini alhamdulillah saya sampai di Medaeng Sidoarjo. Nah, ini busnya melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya yaitu Terminal Bungurasi. Dan nanti perkiraan sorenya akan balik lagi ke Tulung Agung. Ini jos banget ya. Waktu tempuhnya mantap buat yang ngejar waktu pokoknya. Jalan dulu, itu ada garasi Akas NR. Langsung di etap terakhir di episode 6 ini saya berkesempatan mencoba KYM Trans Chairman ya. Ini pemain baru kala itu di Bandung. Nah, ini Chairman ini dulu julukannya Bojang Priangan. Nah, KYM Trans ini identik dengan livery Hello Kitty ya teman-teman. Yuk langsung aja kita review eksteriornya. Nah, ini KYM Trans K005 ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager ya. Nah, ini dulunya X unit Subur Jaya, AC gendong nih teman-teman, Jetbus 2 SHD. Lalu ini pakai Hino RK8 ya sasisnya dengan velg Alcoa yang jos banget. Jadi di atasnya tuh gak ada AC. Lanjut di interiornya ini KYM Trans kita disuguhkan dengan konfigurasi seat 21 ala super eksekutif. Tapi ini di tiket ditulisnya eksekutif ya teman-teman karena seatnya ini tanpa leg rest. Jadi total seatnya itu sekitar 32an seat kurang lebih. Jadi setara dengan kelas eksekutif. Lalu dibalut dengan apa ya, seat dari Aldila. Jadi nyaman banget lah ini, tanpa leg rest pun jos banget. Lalu di bagian belakang tersedia smoking room dan toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan.
Di bagian atas juga terdapat USB port ya. Kalau di Alcantara tuh di seatnya kan bayi Rimba Kencana tuh ada USB portnya di bagian seatnya. Kalau ini di atasnya aja. Lalu fasilitas lainnya yaitu kita dibagikan selimut. Nah ini jos banget nih. Di KM Trans ini selimutnya masih diplastikin ya, jadi higienis banget dan jos banget. Lalu tersedia juga bantal. Ini bantalnya enak banget buat dipakai tidur ya. Nah ini teman-teman bentuk tiket dari KM Trans Surabaya ya. Kalau di Jogja kan itu sampulan ya kita dapatnya. Kalau ini selembaran tapi besar. Nah ini tarif dari Surabaya menuju Bandung ini sebesar kala itu ya 280.000 sudah mendapatkan berbagai macam servis. Mobil letik mah. Oh, BL. Bisa. Pasarnya. Mataram Jogja. Jam 8 kurang 5 menit ini alhamdulillah sampai di rest area kilometer 575 daerah Ngawi. Nah ini kita sampai sini untuk menuju ke rumah makan Pringsewu Express, dan di sana kita mendapatkan 1 kali servis makan dan kita bisa melaksanakan kewajiban lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini servis makan dari PO KYM Trans di rumah makan Pringsewu Express di kilometer 575 ya. Nah ini saya ngambil nasi sayur sama apa ini, tahu tepung aja ya, sama kerupuk. Tadi ada menu ikan, saya kurang suka ikan, jadi ngambilnya ini aja sama teh hangat. Ini tiketnya disobek sendiri sama saya biar rapi. Nah kita juga mendapatkan servis snack. Nah ini snacknya isinya ada beberapa makanan ringan, permen, terus air mineral 330 ml. Dan yang membedakan dari yang lainnya yaitu kita dapat masker ya. Jadi kita dapat masker buat ganti gitu ya. Mantap banget nih KYM. Nah teman-teman, di bus KYM Chairman ini dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir itu ada Mas Denis, kala itu driver tengahnya itu ada Mas Arnold, dan helpernya itu Pak Teguh. Jam setengah 4 lebih sedikit ini alhamdulillah sampai di Bundaran Cibiru ya teman-teman. Jadi ini nggak lewat Cileunyi. Nah ini busnya melanjutkan perjalanan menuju ke Cimahi ya, tepatnya di poolnya, bareng-barengan gitu. Nanti balik lagi ke Surabaya sore jam 6 berangkat dari Cicahem. Mengawali trip di episode 7 ini, saya berkesempatan mencoba Pahala Kencana tujuan Bandung Bojonegoro dengan kode atau nomor bus HT752. Nah ini saya sengaja naik Pahala karena kangen banget nih, udah lama gak naik Pahala Kencana. Nah langsung aja review eksteriornya teman-teman. Ini Pahala Kencana HT752 menggunakan bodi Jetbus 2 Plus SHD dan sudah memakai sasis Hino RK8, sudah build up air suspension dari Adiputro. Ini jos banget nih. Bojonegoro ini kalau dari Bandung ini dipegangnya sama divisi Kudus ya. Jadi bisnya tuh dapat yang SHD macam gini terus.
Nah, ini teman-teman bentuk tiket dari Pahala Kencana. Ini tujuan Bandung Bojonegoro ini ditebus dengan tarif 250.000. Nanti kita dapat 1 kali servis makan ya, teman-teman. Lanjut di interiornya ini kita disuguhkan dengan konfigurasi seat 22 setara dengan kelas eksekutif class. Nah, ini seatnya dengan totalnya ada 32 seat kurang lebih. Terus sudah terdapat leg rest di bagian seatnya dan ada selimut untuk tidak dingin ya teman-teman. Lalu ini seatnya dari Aldila Seat yang cukup nyaman ya teman-teman. Lalu di bagian belakang sendiri terdapat toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil ya saat bus berjalan. Lalu di depan sendiri terdapat sekat pemisah antara penumpang dan kru. Nah, di depan ini bisa dipakai untuk ngerokok ya atau smoking room. Nah, untuk kru HT572 ini dipegawai oleh 3 kru ya teman-teman. Yang pertama, driver pinggirnya itu ada Mas Santoso kala itu. Driver tengahnya itu Pak Amir dan co-drivernya atau helpernya itu Pak Bambang. Lebih ekstrim lagi soalnya di sana pelebaran jalan kurang ya. Sempit masih terbatas. Kalau ini kan Udah lebar sini. lebar ini tidak. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Jam 19:18 ini alhamdulillah kita sampai di rumah makan Kabita Tomo Sumedang. Nah, teman-teman di sini kita mendapatkan 1 kali servis makan dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Oke teman-teman, ini servis makan kita malam ini di rumah makan Kabita. Ini menunya ada nasi, kerupuk, mie goreng, terus ada ini olahan ayam ya. Terus ya nggak lupa di sini tuh ada sayur kacang apa gitu, ini sayur apa gitu saya lupa. Ada sambal hijaunya juga, ditambah es lagi, teh tawar anget. Nah, ini tadi di scan, ada scan barcode-nya ini. Jam 5:10 alhamdulillah ini sampai di Terminal Rajagaluh Bojonegoro. Nah, ini saya penumpang terakhir yang turun di Bojonegoro karena sebagian besar penumpang tuh turunnya dari Semarang sampai Purwodadi ya, kebanyakan sampai Cepu gitu kalau nggak salah. Kebanyakan dulu. Nah, ini bisnya parkir dan nanti siang bis ini melanjutkan perjalanan atau putar balik lagi menuju ke arah barat. Nah, ini nggak tahu ke Bandung lagi atau ke Bogor nih kalau nggak salah. Ini bisnya bis Bogor kalau HT752 ini.
Lanjut di etap kedua ini saya berkesempatan mencoba bus Wiji Lestari dengan julukan Yusi. Nah, bus ini bertujuan atau line trayeknya ini Surabaya Bojonegoro PP. Nah, yuk kita langsung review eksteriornya. Ini menggunakan bodi Infinity HDD dari karoseri Trisakti ya teman-teman. Lalu ini sasisnya menggunakan Hino AK8 bermesin depan ya teman-teman. Ini bodinya baru pertama kali saya naik, jos banget nih teman-teman. Nah, bus ini tuh berkelaskan atau kelasnya ini AC tarif biasa atau ATB. Nah, di interiornya ini sama seperti AC ekonomi seperti biasa dengan konfigurasi seat 32 dan apa ya, total seatnya itu 59an seat ya teman-teman. Nah, ini untuk pandangan ke depan ya. Mungkin agak kalang topi ya kalau sejajar dengan mata itu, tapi kalau di kamera ini bisa agak ke bawah. Nah, ini enak banget nih Pak, naik Hino AK lewat jalur Pantura lama. Bus Wiji Lestari ini dipunggawai oleh 3 kru ya teman-teman ya, 3 kru. Nah, yang pertama ini driver, dan yang kedua helper, yang ketiga itu kondektur teman-teman. Nah, nanti ini bus ini menyusuri perjalanan melewati jalur tengah dulu, lalu naik ke jalur Pantura, lalu turun lagi menuju ke Surabaya. Nah, ini bentuk tiket dari bus Wiji Lestari tujuan Surabaya Bojonegoro ini teman-teman. Nah, ini dari Bojonegoro Surabaya ini ditebus dengan tarif Rp35.000. Surabaya Malang. 11:09 ini alhamdulillah sampai di Medaeng, tepatnya dekat dengan agen Gunung Harta Medaeng ya teman-teman. Nah, ini busnya nanti melanjutkan perjalanan menuju Bojonegoro lagi, agak sorean lah ini, melanjutkan perjalanannya menuju ke tujuan akhirnya yaitu Terminal Bungurasi. Ini perjalanan lanjut di etap ketiga ini. Di episode 7 saya berkesempatan mencoba Gunung Harta Transport Solution dengan kode atau nomor bodi GHTS 025. Nah, ini dulunya Scania Setra ya, Setra HD, tapi udah kena rombak. Jadi ini yuk kita review dulu interiornya, eksteriornya nanti kita kembali review. Nah, untuk interiornya sendiri ini menggunakan kelas eksekutif class dengan konfigurasi seat 22. Telah tersedia leg rest juga. Nah, ini total seatnya kurang lebih ada 32 seat atau 30 ya, saya lupa lagi. Kurang lebih 32 lah. Lalu tersedia selimut juga yang cukup enak selimutnya. Lalu di bagian depan sini ini ada dispenser ya buat air panas. Cuman saya waktu itu gak nyobain dispensernya. Lalu di bagian belakang sendiri ini ada toilet yang digunakan saat bus berjalan dan smoking room. Nah, untuk lover AC-nya sendiri ini masih bawaan Jetbus 2, jadi belum ada USB portnya ya teman-teman. Untuk harga tiketnya sendiri ini sebesar Rp290.000. Ini bus Gunung Harta ini bertujuan dari Surabaya menuju Bogor via Bekasi lewat Pantura. Jadi harga segitu udah cukup worth it lah ya teman-teman.
Untuk krunya sendiri ini ada 3 kru ya teman-teman, dipegawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir, yang kedua driver tengah, dan yang ketiga helpernya teman-teman. Alhamdulillah ini tepat jam 4:30 sore, Gunung Harta GHTS 025 ini sampai di rumah makan Taman Sari Tuban. Nah, di sini kita mendapatkan 1 kali servis makan dan untuk melaksanakan kewajiban lainnya. Ya teman-teman, ini servis makan dari Gunung Harta ya. Ini menunya ada telur, nasi, terus itu tahu kuah ya, tahu bumbu, ada ayam kuah, ini semacam gudeg ya. Terus tadi saya ambil apa namanya, saus sambal kecap, ada buah juga sama ada teh tawar, mantap. Nah, ini kita juga mendapatkan gratis 1 kali snack ya teman-teman dari GHTS ini. Nah, isinya sendiri ini ada 1 potong roti dan 1 air mineral 330 ml. Roti ya. Ini roti apa ya? Kayak sedikit kayak gitu ya. Terus ada air mineral botol. Oke, lanjut kita review eksteriornya. Ini Gunung Harta GHTS 025 menggunakan bodi Jetbus. Basic bodinya Jetbus 2 Setra HD ya. Nah, terus dirombak menjadi Jetbus 3 Voyager HDD. Depan belakangnya kena rombak, cuman sisinya masih original, cuman selendangnya aja jadi geprek. Lalu ini sasisnya sendiri menggunakan sasis premium Scania K360 Conversive. Jadi belum matic ya, ini masih manual. Jos banget nih, enak banget, bantingan suspensinya jos, juara pokoknya. Alhamdulillah jam 4 kurang sedikit ini sampai di Pulau Gunung Harta, Bekasi Timur teman-teman. Nah, ini saya mengakhiri perjalanan di Bekasi Timur ini, dan nantinya bus ini akan lanjut lagi menuju ke Bogor Bubulak, tujuan akhirnya. Nah, nanti sore atau siang ini kayaknya mengisi line Madura ya teman-teman, karena aslinya bus ini tuh ngelain Jakarta Madura. Jadi Surabaya Jakarta ini atau Surabaya Bogor ini cuman rollingan ya teman-teman.
tepatnya di Lanjut di etap 4 ini saya berkesempatan mencoba Prima Jasa dengan kelas AC ekonomi dengan relasi atau tujuan Bekasi Singaparna. Sebetulnya ini udah lama banget ya saya rencanain buat perjalanan kali ini, tapi baru ke apa ya namanya baru terlaksana tuh pas episode 7 ini. Keberangkatan awalnya kalau nggak salah jam 3. Lanjut kita review interiornya ya teman-teman. Nah ini Prima Jasa ini tujuan Singaparna dari Bekasi menggunakan konfigurasi seat 32 dengan total seatnya ini sekitar 59an seat ya. Ini saya lupa lagi nih seatnya dari apa, by apa. Cuma ini pakai bludru ya teman-teman, enak banget, hangat banget ini. Jadi gak kedinginan. Nah untuk bagian belakangnya sendiri ini terdapat smoking room, dan di smoking room ini ada sekitar 8 atau 7an seat lah kurang lebihnya. Lalu di bagian atas nggak semuanya dapat ya, ini bagian atas itu terdapat di bagian lower AC-nya terdapat USB port. Jadi nggak semua seat kena atau dapat USB port teman-teman. Nah untuk bus ini sendiri dipunggawai oleh 2 kru saja ya teman-teman. Yang pertama driver dan yang kedua helper. Untuk rute bus ini sendiri dari Bekasi ke Singaparna via Cikopo ya teman-teman. Jadi lewat Sadang, nanti keluar kita di Cikampek, lalu masuk lagi ke Sadang. Nah itu baru via tol sampai Cileunyi, nanti via Garut ya teman-teman Singaparnanya ini. Nah ini teman-teman bentuk tiket dari Prima Jasa AC ekonomi Bekasi Singaparna. Ini tarifnya per kawasan ya. Jika full tripnya ini ditebus dengan tarif atau harga 90.000 saja teman-teman, dari Bekasi ke Singaparna. Cukup terjangkau. Teman-teman lanjut review eksteriornya. Nah ini Prima Jasa menggunakan bodi Avante HDD dari karoseri Tentrem. Nah ini Avante nya tuh terbaru ya, cuman di custom sama Prima Jasa. Depannya masih lampu yang lama dan yang belakangnya ini udah lampu terbaru. Lalu ini sasisnya sendiri menggunakan Hino RK8 atau R260, belum air suspension ya teman-teman. Beda-bedanya pokoknya mau beli 5.000 mau mobil wae nggak bisa gengwe itu kasar. Jam setengah 12 lebih sedikit ini alhamdulillah sampai di terminal Singaparna. Nah ini terminalnya nyatu sama pasar ya teman-teman. Untuk keberangkatan selanjutnya ini nanti busnya akan berangkat lagi sorean kalau nggak salah ya teman-teman. Karena di sini itu cuman ada Karunia Bakti sama Prima Jasa untuk tujuan Jakartanya teman-teman. Jalan jam 3 ke arah Bekasi lagi.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin perjalanan saya dari Bekasi sampai Singaparna. Lanjut di etap terakhir di episode 7 ini, saya berkesempatan mencoba Karunia Bakti dengan julukan Bubin dari Singaparna tujuan Kampung Rambutan, tapi nanti saya turun di Cileunyi aja. Nah, ini Karunia Bakti ini cukup banyak ya tujuan-tujuan menuju Jabodetabek dari terminal Singaparna ini. Oke, lanjut review eksteriornya. Ini Karunia Bakti dengan julukan Bubin menggunakan bodi Legacy SR1 atau biasa disebut ANL ya, All New Legacy SR1. Ini Legacy pertama Gen 2 ya. Lalu ini sasisnya sendiri menggunakan Hino RK8 atau Hino R260 Bloom Air Suspension. Nah, ini kita lanjut ke interiornya. Ini dashboardnya masih bawaan yang lama, dashboard Legacy yang lama. Lalu ini konfigurasi seatnya 32 dengan total seat sekitar kurang lebih 59an seat lah. Lalu di bagian belakang sendiri ada smoking room yang bisa digunakan untuk merokok ya di belakang. Terus di bagian belakang itu di smoking roomnya terdapat kurang lebih 8an seat untuk penumpang yang ingin merokok. Nah, untuk seatnya sendiri ini dibalut kulit ya, jadi agak hangat-hangat gitu. Terus lover AC-nya juga masih lover AC yang lama. Kan kalau yang batch 1 atau gen 1 itu kayak ini ya, kayak mobil, AC mobil. Kalau ini udah AC yang ANL yang terbarunya. Nah, Karunia Bakti Bubin ini dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama itu driver, dan yang kedua itu helper, dan yang ketiga kondektur ya teman-teman. Jika kalian tahu ini bisa komen nama-nama krunya di bawah ya, di kolom komentar, karena ini kalau nggak salah itu artisnya Karunia Bakti ya teman-teman. Lalu untuk tarifnya sendiri ini dari Singaparna ke Cileunyi kalau nggak salah itu 40.000 ya teman-teman. Soalnya waktu itu nggak dapat tiket fisiknya, jadi cuman bayar tarifnya aja. Tangan satu nama ngajak montir, ngajak montir. Mana bapak kiwai? Bapak kita punya bos. Anak-anak. It's a little hard to crush. Alhamdulillah jam 5:30 sore ini sampai di Simpang Cileunyi. Nah, ini kru-krunya ramah-ramah banget, jos banget ya Karunia Bakti Bubin ini. Nah, ini busnya ngetem sebentar di Cileunyi, lanjut ke Jakarta. Nanti tujuan akhirnya di Kampung Rambutan. Nah, ini jostal terus sampai Kampung Rambutan ya teman-teman. Nah, nanti balik lagi ke Singaparna itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam dari terminal Kampung Rambutan. Nah, itu bisnya berangkat lagi ke Pasar Rebo, tujuan akhirnya. Oke teman-teman. Masuk di episode 8 ini saya kasih nama trip dadakan ya.
karena ini penuh dengan dadakan di episode 8 ini. Yuk lanjut ke episode pertama. Ini saya berkesempatan mencoba Prima Jasa lagi dengan kelas AC ekonomi tujuan Tasik, tapi nanti saya turun di Cileunyi ya teman-teman. Nah ini saya berkesempatan mencoba bus yang tujuan Tasik ini menggunakan bodi FOX basic bodinya, tapi ini udah dirombak ini ya, udah dirombak jadi jetliner teman-teman. Terus ini sasisnya menggunakan Hino RK8 atau R260, belum pakai Airsus. Nah ini untuk interiornya sama seperti Prima Jasa AC ekonomi yang lainnya. Nah ini konfigurasi seatnya 32 dengan total seat sekitar 59an seat kurang lebihnya. Terus ini seatnya dibalut dengan bludru khas Prima Jasa, pokoknya mantep banget. Terus di bagian belakang sendiri terdapat smoking room yang bisa digunakan untuk merokok ya bagi penumpang yang ingin merokok. Lalu lover AC-nya juga masih lover AC yang lama. Di bagian depan sini pakai dashboardnya dashboard Avante ya. Ini perpaduan apa ya, bodi Rahayu Sentosa dan Tentram ya teman-teman. Oke, untuk krunya sendiri dipunggawai oleh 2 kru. Yang pertama ini ada driver dan yang kedua ini helper dan kondektur ya, sama aja ya. Nah ini untuk tiketnya sama seperti biasa Prima Jasa. Untuk full tripnya dari Jakarta Cililitan ke Tasik ini sebesar 90.000 ya tarifnya. Kalau dari Jakarta menuju Cileunyi ini cukup 58.000 aja. Ini terjangkau banget ya teman-teman. Udah full tol, jos tol terus sampai Cileunyi. Jam setengah 1 kurang ini alhamdulillah saya sampai di Simpang Cileunyi. Nah ini nanti busnya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya yaitu Tasik, dan nanti malam busnya akan balik lagi menuju ke Jakarta Cililitan. Ini kru-krunya ramah-ramah, mantap ya teman-teman. Cileunyi, abis Cileunyi. Pak turunnya Pak. Nuhun. Alhamdulillah. Jam setengah 1 kurang sampai Cileunyi dengan selamat ya. Ini bisnya terus melanjutin perjalanan ke lanjut sorenya. Ini saya langsung balik lagi ke Jakarta menggunakan Prima Jasa lagi nih teman-teman. Jadi ini di satu etap saya naik 2 bis ya, PP dari Jakarta ke Cileunyi, Cileunyi Jakarta. Masih sama saya ini langsung dapat dengan tujuan Tasik Jakarta lagi. Nah ini bedanya saya mendapatkan FOX generasi kedua dan memakai sasis Hino RK8 seperti biasanya. Interiornya sendiri masih sama seperti yang tadi, masih menggunakan konfigurasi seat 32 dengan total seat 59. Lalu untuk krunya sendiri dipunggawai oleh masih 2 kru dengan 1 driver dan 1 kondektur. Lalu untuk tarifnya sendiri masih seperti tadi, dari Cileunyi ke Jakarta cukup 59.000 saja, 58.000, dan full tripnya dari Tasik ke Jakarta sebesar Rp90.000.
teman-teman, terima kasih. Nah, ini jam 10 kurang 10 menit, alhamdulillah sampai di Pool Cililitan, Pool Prima Jasa Cililitan, tepatnya di sebelah UKI ya. Nah, ini menurut saya worth it buat pulang pergi Prima Jasa AC Ekonomi ini. Ini kurang lebih kalau lancar cuma 6 jam ya, pulang pergi dari Jakarta ke Bandung, sebaliknya ini 3 jam jadi 6 jam, worth it banget. Recommended banget sih buat kalian. Terus di etap kedua ini masih lanjutan dari episode 8. Saya berkesempatan mencoba Gunung Harta GHTS 014 dengan julukan Arjuna, tujuan Bandung, Surabaya, Malang via Pantura. Ini kali kedua saya naik GHTS 014. Nah, ini langsung aja kita review eksteriornya. Ini menggunakan basic bodinya Jetbus 2 SHD, tapi udah diganti jadi Jetbus 3 Voyager SHD. Nah, ini pertama kali saya naik GHTS 14 itu bodinya Jetbus 2. Nah, ini kali kedua saya udah ganti jadi Jetbus 3, di refresh ya teman-teman, buat apa ya namanya, biar penumpang tuh kelihatan kayak di upgrade itu bisnya. Nah, untuk tiketnya sendiri ini Gunung Harta GHTS menggunakan sampulan ya teman-teman, dengan apa ya, ini covernya UHD, GHTS UHD. Untuk tarifnya sendiri dari Bandung ke Malang ini kena 310.000. Nah, ini kebetulan pesan dadakan, saya dapat seat 7A, jadi paling belakang ya teman-teman. Nah, lanjut ke interiornya teman-teman. Ini interiornya dengan konfigurasi seat 22 dengan apa ya, total seatnya 30-an seat lah ini kalau nggak salah, kurang lebih 30 seat, dengan tersedia leg rest, lalu selimut ya teman-teman. Nah, untuk ini apa namanya, upgrade interiornya itu GHTS 014 ini kena apa ya, ditambahin AVOD ya di setiap seatnya, kecuali bagian depan itu nggak dapat AVOD. Ini mantap banget sih, jos banget ya. Cuman untuk lover AC-nya belum tersedia USB port, jadi kalau kalian mau ngecas bisa di AVOD-nya ini. Yes banget ya teman-teman. Lalu di bagian belakang sendiri terdapat toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan, dan smoking room tepat di bagian kanan toilet. Nah, kita juga mendapatkan servis 1 kali snack yang isinya ada 1 potong roti, 1 potong bolu kukus, 1 bungkus kacang, dan air mineral 330 ml. Ini bisa buat nahan lapar sampai nanti rumah makan ya teman-teman. Sampai rumah makan nanti ya. GHTS 014 ini kala itu dipunggawai oleh 4 kru ya teman-teman. Yang pertama driver pinggirnya ada Pak Toto, lalu yang kedua itu driver tengahnya ada Pak Januri, driver cadangannya ini ada kayaknya pemegang batangan baru untuk GHTS 014 ini, karena Pak Toto dan Pak Januri ini udah pindah ke UHD ya sekarang ini. Pak Toto itu kalau nggak salah di GHTS 083, kalau Pak Januri itu di GHTS 082. Lalu ada helpernya Pak Sanuri juga, ini udah pindah ke UHD. Jam 8 kurang 5 menit ini sampai di rumah makan Amelia ya, Tomo, Sumedang. Nah, ini udah telat ya, karena biasanya ini Gunung Harta Pantura ini sampai di Sumedang atau di Tomo ini jam 5:30 atau jam 6 sore. Karena tadi jalanan padat, jadi sampai di Amelia ini jam 8. Jadi agak telat ya teman-teman. Tapi ini enak nggak diposir ya? Ya teman-teman, ini saya ngambil menu makan malam hari ini. Ada nasi, kerupuk, mie goreng, sambal, terus ada ayam opor ya kayaknya. Terus ada ayam crispy gitu, kecil-kecil, kerupuk, pakai sayur sop tadi kuahnya, sama ini minum gelas teh di gelas segelas ini.
teh hangat kayaknya, teh manis. Di sini tiketnya tadi disobek di belakang. Wah, Nike. Nah, jam 7:15 ini alhamdulillah sampai di tujuan akhir saya, yaitu Pandaan ya teman-teman. Nah, ini kalau normalnya ini bisa sampai Pandaan ini masih subuh ya, masih jam 5-an gitu. Nah, ini busnya nanti putar balik masuk tol lagi, lalu melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya ya ke Terminal Arjosari dan ke kantor Patimura. Ini terima kasih buat kru GTS 014 ini, ramah-ramah pol pokoknya. Ini sampai Pandaan jam 7:15 ya. Ini langsung muter balik lagi karena lanjut di etap terakhir di episode 8 ini masih dengan trip dadakan saya. Nah, ini alhamdulillah masih dapat hot seat paling depan. Nah, ini saya berkesempatan mencoba 27 Trans dengan nickname Hermes dari Malang menuju Bandung full tol Trans Jawa. Nah, ini 27 Trans Hermes ini keresannya dari Nike ya teman-teman. Lanjut aja kita review eksteriornya. Ini 27 Trans Hermes ini menggunakan bodi Jet Bass 3 Voyager SHD dengan sasis Sino RK8 atau R260 belum air suspension. Nah, Hermes sendiri dipunggawai oleh 3 kru ya teman-teman. Yang pertama, driver pinggirnya itu ada Pak Topan, driver tengahnya itu ada Pak Made, dan helpernya itu ada Mas Anto. Ini kru-krunya ramah-ramah banget ya teman-teman di 27 Trans Hermes ini. Nah, teman-teman, lanjut review interiornya, ini masih sama seperti 27 Trans Nike yang sebelumnya saya naiki di episode 6. Nah, ini kita mendapatkan 2 bantal dan 1 selimut beserta kursi yang nyaman dari Hai Rimba Kencana. Nah, ini saya sedang berada di single seatnya dengan double backrest, reclining seat, terus ada USB port di bagian sisinya, di atas juga di lower AC ada USB port. Lalu di bagian kanan itu ada semacam buat tempat botol dan ini ya meja makan. Lanjut kita ini mendapatkan servis rice box 1 kali. Nah, kalau dari timur ini kita mendapatkan 1 kali rice box ya dari Malang ini maupun dari Surabaya. Nah, ini saya rice spicy garlic kalau nggak salah waktu itu. Lalu untuk snacknya sendiri sama seperti kemarin pas naik Nike itu ada beberapa makanan ringan dan 1 potong roti. Lalu tersedia juga air mineral 600 ml teman-teman. Ini jos banget ya, kenyang sepanjang jalan. Lalu di bagian belakang ini seperti biasa ada minibar yang tersedia kopi, wedang, teh, dan pop mie yang bisa dikonsumsi kapan aja nih. Ini enak banget ya, sekenyangnya pokoknya di minibar ini. Lalu di bagian belakangnya ada ini ya, toilet yang dapat digunakan saat bus berjalan untuk buang air kecil aja teman-teman. Nah,
Nah teman-teman, ini bentuk tiket dari 27 Trans seperti biasa. Nah untuk tarif dari Malang ke Bandung ini saat itu saya kena tarif 340.000, sudah mendapatkan free 1 kali servis makan nanti di Dutangawi. Ini servisnya jelas banget ya 27 Trans ini. Benar, nurunin Jombang. Balik ke sini. Loh, ternyata arah Bandung lagi. Jam 18.55 atau jam 7 kurang 5 menit ini alhamdulillah saya sampai di rumah makan Dutangawi untuk melaksanakan servis makan dan melaksanakan kewajiban lainnya. Tadi jos banget bawaannya. Ya teman-teman, ini menu makan malam saya di 27 Trans. Masih Mbak? Nah ini saya ngambil ayam geprek. Tadi menunya banyak ya, ada nasi soto, nasi rawon, nasi bakso, enggak pakai nasi, bisa pakai nasi kok nggak salah. Nasi pecel, terus apa ya, ayam geprek ini, terus banyak tadi lupa lagi saya. Terus saya ngambilnya ini es sirup ya, seperti biasa di rumah makan Dutangawi. Bareng sama Eka kan. Nah alhamdulillah ini jam 4 pagi saya sampai di Cibiru ya teman-teman. Nah untuk PO 27 Trans ini nanti melanjutkan perjalanan menuju Cicalengka ya teman-teman, di sana karena poolnya di Cicalengka. Nah nanti diem di sana atau istirahat di sana, nanti melanjutkan perjalanan menuju Malang lagi jam siang ya, jam 1-an dari Cicalengka dan jam 2:30 dari Cicahem. Ini jos banget ya teman-teman untuk fasilitas dan pelayanan dari 27 Trans ini. Hati-hati balik ke sana ke Malang. Siap. Mas, makasih banyak ya Mas ya. Nanti ya, semoga bisa bareng lagi. Makasih ya. Jadi langganan. Hati-hati Mas ya. Siap, mari. Ya, hati-hati. Salam ke Pak Made ya Pak ya. Untuk kita tuh jadi Lanjut di episode 9 atau last episode di tahun 2021 ini, saya berkesempatan mencoba Budiman 3E146 dengan julukan La Estrella dengan tujuan Bandung Jogja. Nah ini pertama kalinya saya mencoba Budiman Bandung Jogja. Nah ini Budiman 3E146 menggunakan bodi Jetbus 3 HDD Voyager. Terus ini basic bodinya kalau nggak salah dulu itu bodinya Jetbus 2 HD, tapi ini dirombak jadi Putro ya, di upgrade body jadi Jetbus 3, mantep banget. Nah ini dulunya unit pariwisata ya teman-teman, LAS ini. Lalu ini menggunakan sasis Mercy 1526, masih model lama ya teman-teman. Di atasnya itu ada bendera Indonesia.
Lanjut di interiornya ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total seatnya kurang lebih ini ada 30-an seat ya teman-teman. Nah ini saya kurang paham juga Budiman ini menggunakan kelas apa, bisnis atau eksekutif, karena kalau nggak salah waktu itu pernah ditulisin bisnis tapi ini rasanya eksekutif. Lalu ini tersedia leg rest juga dengan bludru ini seatnya. Lalu tersedia juga bantal dan selimut. Di bagian belakang juga ini ada sekat. Nah ini bukan smoking room ya, ternyata ini sekatnya ini ternyata buat tempat istirahat kru ya, kalau nggak salah. Nah untuk di belakang sendiri ada toilet juga yang bisa digunakan saat bus berjalan untuk buang air kecil. Lalu di bagian atas juga, di bagian lover AC ada USB port untuk ngecas gadget kalian. Nah ini teman-teman bentuk tiket dari Budiman Bandung Jogja ini. Tarifnya sendiri sebesar 155.000 full trip dari Bandung menuju Jogja. Ini terjangkau banget ya, udah mendapatkan fasilitas yang lumayan melimpah di Budiman ini. Budiman Laes ini dipenggawai oleh 2 kru. Yang pertama driver, nah ini drivernya Engkel. Kala itu yang bawa ini Mas Ibang ya teman-teman. Lalu ada co-drivernya atau helper. Nah teman-teman ini jam 9 kurang udah nyampe di pom dekat Gentong ya. Nah ini ternyata ngepomnya di sini nggak di Ciamis ya. Jam 23 lebih 50 menit atau jam 12 kurang 10 menit ini alhamdulillah sampai di rumah makan Lumbir, Jawa Tengah ya teman-teman. Nah ini di sini kita mendapatkan 1 kali servis makan dan untuk melaksanakan kewajiban lainnya. Nah teman-teman ini menu makan malam saya di rumah makan Lumbir Budiman ini. Nah untuk ruangan makannya juga dipisah ya, Jogja tuh sendiri ya. Pakai ruangan ber AC ini kayak di kafe-kafenya kafe Budiman tadi. Nah teman-teman ini saya ngambil ada nasi terus jam 4 lebih 6 menit ini alhamdulillah sampai di Pul Budiman Jogja, tepatnya di Jalan Imogiri teman-teman, dekat dengan Terminal Giwangan. Nah ini jos banget ya, Budiman Laes Trela ini kencang banget di jalan. Untuk keberangkatan selanjutnya ini nanti sore dari Terminal Giwangan itu pukul 5 sore kalau nggak salah, atau jam 4 sore gitu dari Terminal Giwangan. Nah ini kru-krunya juga jos banget ya teman-teman. Alhamdulillah sampai Pul Imogiri jam 4 lebih 6. Etap kedua di episode 9 ini saya berkesempatan mencoba bus Mulyo non AC menuju Purworejo ya, dengan relasi Jogja menuju Purwokerto. Nah lanjut aja, ini kita review eksterior dari bisnya. Ini menggunakan bodi dari Karoseri Laksana, cuman ini saya kurang paham bodi apa. Cuman dari lampunya ini seperti bukan Trafego ya, pokoknya ini pakai lampu smile depan belakang ya. Ini kalau ada yang tahu bodinya ini bisa komen di bawah ya. Terus ini menggunakan sasis Mitsubishi BM. Nah ini kurang tahu saya BM seri berapa.
kita lihat interior. Nah, untuk interiornya sendiri ini menggunakan konfigurasi seat 32 setara dengan kelas ekonomi non AC lainnya. Nah, ini seatnya sendiri menggunakan seat kulit ya, bahan kulit. Ini total seatnya kurang lebih ada 59 seat. Nah, untuk bus ini apa ya, biasa disebut sumuk class karena ini penumpang bisa ngerokok di mana aja ya karena non AC. Bus ini dipunggawai oleh 3 kru, yang pertama driver, yang kedua helper, dan yang ketiga kondektur. Nah, untuk bus ini sendiri dari Jogja menuju Purworejo ini kena tarif 20.000. Ini sangat terjangkau banget ya teman-teman. Dari Jogja ke Purworejo ini bisa menjadi pilihan buat kalian berpergian. Jam 1:13 ini alhamdulillah sampai di dekat dengan gerbang atau pintu masuk terminal Purworejo ya. Nah, ini busnya akan ngetem dulu di sini kurang lebih berapa menit ya, 10 menitan kalau nggak salah. Lalu lanjut lagi ke Purwokerto. Nanti sampai Purwokerto bus ini bakal istirahat. Dan kalau nggak salah ini busnya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Jogja, kembali lagi ke Jogja itu besok subuh kalau nggak salah. Ini jas banget ya teman-teman, Mulyo ini. Nah, teman-teman, ini bentuk tiket. Lanjut di etap ketiga ini saya berkesempatan mencoba PBP ya dari Purworejo menuju ke Jakarta. Nah, ini bentuk tiketnya sampulan ya teman-teman. Untuk tarif dari Purworejo menuju ke Jabodetabek ini sebesar 160.000, sudah mendapatkan 1 kali servis makan. Lanjut di eksteriornya ini PBP dengan julukan Arnius menggunakan bodi Jetbus HD by Karoseri Adiputro. Lalu ini sasisnya sendiri menggunakan Mercedes-Benz OH1526, sudah air suspension ya teman-teman, jadi enak empuk banget. Nah, ini pakai sasis. Lanjut kita ke interiornya. Nah, ini interiornya menggunakan konfigurasi seat 22 dengan kelas VIP tanpa leg rest. Ini total seatnya kurang lebih ada 40-an seat ya teman-teman. Lalu ini tersedia bantal leher dan selimut untuk lebih nyaman lagi kalau untuk tidur. Lalu di bagian tengah sendiri terdapat toilet ya, yang bisa digunakan saat bus berjalan, dan di atasnya di atas toilet itu terdapat dispenser dan free kopi dan teh. Mantap banget ya. PBP Arnius ini dipunggawai oleh 2 kru saja teman-teman. Yang pertama drivernya ini engkel dari Purworejo sampai tujuan akhirnya itu Bubulak, dan ada helpernya sendiri.
Jam 22 atau jam 10 malam ini alhamdulillah sampai di rumah makan kita, tepatnya di daerah Pejagan, untuk melaksanakan servis makan dan melaksanakan kewajiban lainnya. Buat servis makan. Oke teman-teman, ini menu makan malam saya malam ini. Ini di rumah makan kita ini cukup bervariatif ya menunya ya. Saya ambil tempe bumbu, mie goreng, terus ada ayam sambal kecap kayaknya. Terus ini apa ya? Kayak acar gitu ya. Pakai kuah sop juga dikit tadi. Sama ini saya ngambil teh manis. Ini tiketnya dipotong rapi gak? Ah, lumayan. Nah, tepat pukul 6 pagi ini alhamdulillah sampai di perempatan dekat Pondok Pinang atau Lebak Bulus ya teman-teman. Ini normalnya harusnya sampai sini tuh sekitar pukul 2 pagi atau jam 3 pagi. Karena kusut banget di tol, jadi ini sampai sini udah terang. Nah, ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke Bubulak tujuan akhirnya. Lanjut di etap terakhir di episode 9 ini, saya berkesempatan mencoba Prima Jasa lagi dengan kelas AC bisnis ya teman-teman, dari Lebak Bulus menuju Cileunyi. Tapi ini tujuan akhirnya ke Garut ya teman-teman. Nah, sedikit review aja, ini Prima Jasa AC bisnis menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total seat itu sekitar 40 seatan lah ya kalau nggak salah. Nah, ini saya sebenarnya salah naik karena nggak lihat kelasnya dulu. Saya ngincarnya yang AC ekonomi ya sebenarnya, cuman ini dapat AC bisnis tapi gak apa-apa. Nah, ini AC bisnis ini ada reclining seatnya sama armrestnya. Lalu di bagian belakang terdapat smoking room dan toilet ya. Ini di Prima Jasa AC bisnis ini ada toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan ya, cuman buat buang air kecil saja. Nah, untuk Prima Jasa ini hanya dipenggawahi oleh 2 kru saja. Yang pertama itu drivernya ini kalau di Prima Jasa tuh engkel ya teman-teman, dan yang kedua ada kondektur. Sedikit review dikit aja, ini untuk eksteriornya bus ini menggunakan bodi FOX generasi pertama, cuman ini depan belakangnya sudah dirombak menjadi FOX generasi kedua. Nah, untuk sasisnya sendiri menggunakan Hino RK8 atau R260 non air suspension. Untuk tarifnya sendiri ini dari Ciputat Lebak Bulus menuju Garut ini full tripnya sebesar 95.000. Nah, kalau dari Lebak Bulus ke Cileunyi atau Ciputat ke Cileunyi itu cukup 80.000 aja. Nah, untuk dari Garut ke Cileunyi itu sebesar 15.000 aja kalau nggak salah teman-teman. Jam setengah 12 kurang sedikit ini alhamdulillah sampai di Simpang Cileunyi, tujuan akhir saya. Nah, ini untuk pelayanannya atau apa ya, dari bisnya sendiri enak banget ya, krunya juga ramah-ramah banget. Terus ini kalau AC bisnis ini ya agak mahal sedikit ya. Untuk apa ya, busnya sendiri ini nanti melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya yaitu Garut, Terminal Guntur ya. Nanti busnya ini akan kembali lagi ke Ciputat sorean. Ini bisnya ngelanjutin perjalanan ke Garut.
Oke teman-teman, alhamdulillah ini dari episode 1 sampai episode 9 sudah tuntas ya teman-teman, trip rewind di tahun 2021 ini. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian untuk perjalanan berikutnya menggunakan bus ya, terutama di Pulau Jawa ini. Semoga di video saya ini nanti bisa menjadi pengalaman buat kalian. Jadi kalau nanti mau naik bis jadi udah tahu gitu gimana-gimananya.